time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Shalom adik-adik, pada kesempatan kali ini kakak akan menceritakan tentang kisah Yunus di dalam perut ikan. Nah, kakak ingin bertanya nih kepada kita, ada nggak yang sudah pernah mendengarkan kisah ini? Ada juga yang belum pernah mendengarkan. Ada nggak? Nah, untuk itu kakak akan menceritakan atau mengingatkan kepada kita kisah Yunus di dalam perut ikan. Nah, kita juga bisa melihat kisah Yunus ini dalam Alkitab kita adik-adik, yang dimana terdapat dalam kitab Yunus pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-10 adik-adik, dimana kisah ini menceritakan Tuhan Yesus atau Allah kita memanggil Nabi Yunus untuk memberitakan firman Tuhan atau kebenaran kepada orang-orang di kota Niniwe adik-adik. Kenapa harus di kota Niniwe adik-adik? Karena Tuhan melihat orang-orang yang ada di kota Niniwe melakukan pelanggaran atau perbuatan yang tidak benar di mata Tuhan adik-adik. Mereka melakukan segala perbuatan yang jahat. Mereka melakukan apa yang salah di mata Tuhan. Mereka membuat Tuhan menjadi murka atau kesal kepada mereka. Nah, sehingga Tuhan mengutus Nabi Yunus. Nah, kakak punya gambar. Gambar ini terdapat ada yang namanya Nabi Yunus. Nah, di mana waktu itu Tuhan kita atau Allah kita memanggil Nabi Yunus. Namun Nabi Yunus gak mau mendengarkan perintah Tuhan adik-adik. Dia malah lari dari panggilan tersebut adik-adik. Dia melihat bahwa dia gak sanggup melakukannya, karena Nabi Yunus mengetahui adik-adik bahwa di kota Niniwe orang-orangnya bandel-bandel, gak mau mendengarkan firman Tuhan. Apalagi seorang Nabi Yunus yang mungkin dia tahu bahwa dia punya kekurangan. Dia tahu bahwa orang-orang Niniwe pasti gak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus adik-adik. Nah, oleh karena itu Nabi Yunus berpaling atau menjauh dari Tuhan. Dia malah pergi ke kota Tarsik, yang dimana Tuhan tidak mengutus Nabi Yunus ke kota Tarsik, namun Tuhan mengutus Nabi Yunus ke kota Niniwe. Nah, di tengah perjalanan Nabi Yunus merasa takut dan tidak ingin pergi ke kota Niniwe. Jadi dia memilih untuk melarikan diri adik-adik dari hadapan Tuhan. Nah, ketika dia melarikan diri, dia pergi naik kapal adik-adik. Nah, kita tahu kan, ketika kita naik kapal, kita akan melewati lautan adik-adik. Nah, di saat Nabi Yunus melewati lautan, tiba-tiba angin kencang dan terjadi yang namanya badai adik-adik. Ketika Nabi Yunus berada di dalam kapal, ada yang namanya angin kencang atau badai yang menimpa kapal tersebut. Nah, kakak akan memperlihatkan bagaimana kapal yang dilewati Nabi Yunus terguncang adik-adik. Nah, orang-orang selain Nabi Yunus merasa takut adik-adik. Orang-orang yang ada di dalam kapal merasa takut. Mereka melihat bahwa penyebab dari badai tersebut yaitu Nabi Yunus sendiri, karena sebelum Nabi Yunus menaiki kapal tidak ada yang namanya badai, tidak ada yang namanya angin kencang adik-adik. Namun di saat Nabi Yunus naik kapal, baru terjadi yang namanya badai adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak cerita seterusnya? Nabi Yunus dibuang ke dalam laut. Di dalam laut terdapat ikan besar. Ikan besar menelan Nabi Yunus. Nabi
berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam adik-adik. Dia tidak makan, dia tidak minum. Tapi Nabi Yunus baru menyadari, baru merasa menyesal karena dia tidak mau taat atau tidak mau mengikuti perintah Tuhan adik-adik. Namun di dalam perenungannya selama 3 hari 3 malam tersebut adik-adik, dia berdoa kepada Tuhan adik-adik. Dia merasa menyesal adik-adik. Dia berdoa kepada Tuhan untuk melepaskan dia dari perut ikan ini. Nah, selama 3 hari 3 malam tersebut adik-adik, ikan besar ini memuntahkan Nabi Yunus adik-adik ke dalam darat. Nah, ketika itu kita melihat bahwa Tuhan masih sayang sama Nabi Yunus, karena Nabi Yunus tahu dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Nah, ini gambaran Nabi Yunus ketika dia memohon kepada Tuhan untuk mengeluarkan dia di dalam perut ikan ini. Adik-adik, dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dia menyesali, dan dia merenungkan bahwa dia akan pergi ke kota Niniwe untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan agar orang-orang di kota Niniwe mau bertobat adik-adik. Nah, kita juga perlu belajar adik-adik. Di saat kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengarkan apa yang kita minta. Namun ketika kita meminta Tuhan, hendaklah kita sungguh-sungguh, hendaklah kita mau menuruti segala perintah Tuhan, bukan karena kehendak kita adik-adik, tapi kehendak Tuhan kita. Nah adik-adik, ketika itu saat Yunus berada di perut ikan, di situ banyak yang namanya kotoran. Namun Yunus tetap berdoa kepada Tuhan. Ini gambaran Yunus ketika berada di dalam perut ikan adik-adik. Dia berdoa kepada Tuhan selama 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum adik-adik. Namun Tuhan masih memberikan dia kesehatan. Tuhan masih menginginkan Nabi Yunus untuk tetap melakukan perintah Tuhan, untuk tetap taat atas perintah Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan ke kota Niniwe. Nah, pada saat itu ketika Nabi Yunus sudah menyesal akan perbuatannya karena tidak taat kepada Tuhan adik-adik, dia pun melihat bahwa Tuhan menginginkan dia untuk memberitakan firman Tuhan tersebut adik-adik. Nah, sesampainya di kota Niniwe, Yunus pun akhirnya berada di kota Niniwe. Perjalanannya sekitar 3 hari adik-adik. Nah, Yunus melihat bahwa dia sudah dekat di kota Niniwe. Nah, Yunus pun memberitahu kepada orang-orang Niniwe akan kebenaran firman Tuhan itu, karena Tuhan menginginkan orang-orang yang ada di kota Niniwe supaya bertobat adik-adik. Adik-adik tahu nggak kejahatan yang dilakukan orang-orang Niniwe? Sebenarnya orang-orang Niniwe tidak lantas, tidak sepantasnya menerima pengampunan dari Tuhan adik-adik. Namun kita tahu bahwa Tuhan kita sangat menyayangi setiap ciptaannya di dunia ini adik-adik. Sangat menyayangi ciptaannya di dunia ini adik-adik. Oleh karena itu Nabi Yunus memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang Niniwe. Nah, tidak disangka bahwa saat Nabi Yunus memberitakan firman Tuhan, kita melihat bahwa orang-orang Niniwe mendengarkan firman Tuhan tersebut, mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus adik-adik. Orang-orang di kota Niniwe pun bertobat. Nah adik-adik, kita melihat bahwa orang-orang di kota Niniwe tidak sepantasnya mendapatkan pengampunan dari Tuhan adik-adik. Karena mengapa? Karena mereka melakukan kejahatan yang begitu besar adik-adik. Kejahatan yang sudah benar-benar fatal untuk diampuni. Namun karena begitu
besar kasih Allah untuk ciptaannya, sehingga dia mau orang-orang di kota Niniwe bisa bertobat, bisa mengalami hidup baru tersebut untuk jauh dari segala kejahatan, dari segala pembulian, mereka yang suka mencuri, mereka yang suka melakukan kekerasan, suka berantem. Namun ketika mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yunus, mereka berpikir dan berbalik arah kepada Tuhan. Adik-adik, ini adalah gambar orang-orang Niniwe ketika mereka bertobat kepada Tuhan. Mereka pun berdoa kepada Tuhan, sehingga semua orang yang ada di kota Niniwe percaya kepada Tuhan bahwa mereka akan mengalami yang namanya hidup baru dan mau bertobat dan kembali arah ke dalam Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita lihat dari cerita kisah Yunus ini? Adik-adik, kita melihat bahwa Nabi Yunus yang tadinya tidak mau taat, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tapi Tuhan masih sayang kepada Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus masih bisa selamat untuk memberitakan firman Tuhan. Karena Tuhan mempunyai tujuan kepada Nabi Yunus, Nabi Yunus pun selamat di dalam. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita lihat dalam cerita kisah Yunus ini, adik-adik? Yang pertama, adik-adik, kita itu harus bisa taat, adik-adik. Kita harus mau turut akan perintah Tuhan, adik-adik. Jangan kita malah lari dari perintah Tuhan. Hendaknya kita harus mau mengikuti panggilan atau seruan Tuhan kepada kita. Jangan mengikuti hati kita, jangan mengikuti diri kita, namun kita harus mengikuti apa yang diberikan Tuhan kepada kita, apa perintah Tuhan yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita bisa belajar tentang ketaatan, adik-adik. Bagaimana ketika kita tidak taat atau tidak mau mengikuti perintah Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya peristiwa yang tidak baik, adik-adik. Seperti tadi, Nabi Yunus yang menjauhkan diri dari Tuhan, dia malah dimakan ikan, adik-adik. Untuk itu, adik-adik, kita perlu belajar untuk itu. Nah, seterusnya adik-adik, kita juga bisa belajar bahwa Tuhan meskipun melihat anak-anaknya tidak mau mengikuti perintahnya, tidak mau turut akan perintahnya, namun Tuhan sangat menyayangi kita, sangat menginginkan kita untuk kembali kepada Tuhan. Namun karena kita adalah manusia yang penuh dengan dosa, kita malah menginginkan keinginan daging kita, adik-adik. Kita malah melakukan apa yang kita lihat di dunia ini terlihat menarik diri kita untuk melakukan hal-hal yang jauh dari hadapan Tuhan, adik-adik. Untuk itu, adik-adik, pesan kakak dalam cerita kisah Yunus ini yang dapat kita pelajari yaitu yang pertama, kita harus mau taat kepada Tuhan, harus mau mengikuti apa perintah Tuhan, karena Tuhan sangat menginginkan kita untuk bisa hidup di dalam kehidupan yang benar, tidak melakukan perbuatan dosa. Janganlah kita meninggalkan Tuhan, jangan kita mau hidup dalam kehidupan kita yang lama, adik-adik. Untuk itu, kita perlu belajar dari kisah Yunus ini tentang ketaatan kita, tentang bagaimana Allah sangat mengasihi kita, sangat sayang kepada kita, sehingga Ia masih menyayangi kita, tidak melakukan apa yang jahat. Namun Allah menginginkan kita untuk kita kembali kepada Dia, agar Tuhan senang akan perbuatan kita, adik-adik. Nah, adik-adik, demikianlah kisah Yunus ini. Mungkin adik-adik bisa belajar dari kisah Yunus ini untuk bisa taat dan mau mengikuti perintah Tuhan.